Om Tante dan teman-teman, selamat malam. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan mulai menyanyikan puji-pujian. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memiliki hati yang penuh sukacita, meluap-luap dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, "The joy of the Lord is our strength." Joy kita, sukacita kita, damai sejahtera kita bukan karena apa yang terjadi di sekitar kita, tapi karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan dan sumber sukacita itu sendiri. Mari kita nyanyikan lagu Bagai Raja Wali, lagu yang mungkin sudah lama, tapi kita sudah lama gak nyanyiin sama-sama. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang seperti Raja Wali, dapat terbang tinggi di tengah badai yang bergelora, di tengah badai dunia. Kita dapat tetap melintasi gunung yang tinggi dengan Tuhan Yesus Kristus.
Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol di sesi evening tea hari ini bersama saya dan Ibu Gloria, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi seperti biasa. Dan lagu ini saya tulis tahun berapa ya? 2012 atau 2013. Tapi ini cocok dengan satu ayat yang jadi pegangan kita, pegangan saya, dan saya harap pegangan Anda juga di masa-masa yang gak jelas seperti sekarang, dengan PPKM, dengan pandemi, dengan berita buruk yang terjadi setiap hari. Ayat itu Mazmur 104 yang berkata, kita masuk ke halamannya, kita masuk ke dalam tempat kudusnya, kita masuk ke dalam hadiratnya, itu dengan hati yang bersyukur. Bahasa Inggrisnya bagus, berkata, we can enter into his open gates, into his presence, with the password of praise, with a thankful heart, kayak gitu. Nah, seringkali bersyukur susah ya, kondisi seperti sekarang dengan semua yang terjadi. Tapi mari coba kita sama-sama shift fokus kita dari berita-berita buruk, dari teman-teman, saudara kita mungkin yang terkena musibah COVID ini, kepada kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita setiap hari. Yang pastinya ada. Saya selalu percaya setiap hari selalu ada satu alasan untuk bersyukur. At least hari itu kita masih bangun. Itu aja. Kalau nggak ada yang lain ya, at least kita berusaha bersyukur karena hari itu kita masih bangun. Hari ini kita masih bisa bangun. Dan ya, itu reason enough untuk bersyukur, I think. Kalau Tuhan masih membangunkan kita hari ini, berarti masih ada rencananya yang belum selesai dalam hidup kita. Berarti masih ada hal-hal luar biasa yang akan terjadi di depan kita. Dan kalau kita membiasakan diri kita bersyukur setiap hari, itu untuk hal-hal kecil ya, itu saya percaya itu membuat kita jadi lebih bisa punya semangat dan kekuatan untuk menjalani hari ini dan menjalani besok juga, karena kita tahu bahwa besok ada hal lain yang kita bisa syukuri. Amen. Saya mau aja kita nyanyi satu lagu ini. Lagunya mungkin nggak, biasanya kan kalau lagu masuk firman agak mendayu-dayu, ini lagunya agak semangat sedikit. Judulnya Di Tengah Kita, lagu original HOTK, dan refrennya bagus, berkata, namamu di tangan Tuhan terukir dengan cintanya. So dia nggak pernah ngelupain kita. Dia selalu ada, kita ada selalu dalam genggaman tangannya. Amen. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, masuk halamannya dengan pujian dan sorak-sorai. Mari masuk pesta raja, tanggalkan semua beban. Saat pujian dinaikkan, Tuhan Yesus bertata. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, masuk halamannya dengan pujian dan sorak-sorai. Mari masuk pesta raja, tanggalkan semua beban. Saat pujian dinaikkan, Tuhan Yesus bertata. Datanglah Raja di tempat ini, lawatlah kami dengan api-Mu. Angkat tangan dan hatimu, bersorak bagi Raja. Namamu di tangan Tuhan terukir dengan cintanya. Nyanyi dan bersorak-sorai, sambut kedatangannya. Yesus Raja segala raja, ada di tengah kita selamanya. Katakan sama-sama. Datanglah Raja di tempat ini, lawan
Raja segala raja ada di tengah kita. Angkat tangan dan hatimu bersorak bagi Raja. Namamu di tangan Tuhan terukir dengan cintanya. Nyanyi dan bersorak-sorai sambut kedatangannya. Yesus Raja segala raja ada di tengah kita. Yesus Raja segala raja ada di tengah kita. Yesus Raja segala raja ada di tengah kita selamanya. Selamanya. Oke, mari kita ngobrol-ngobrol. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya, selamat malam, selamat datang lagi di Evening Tea hari ini, edisi ke-6 ya, kalau nggak salah ini edisi ke-6. Iya. Hari ini saya sendirian, karena kita baru di tengah-tengah PPKM dan kita syuting ini juga di tengah-tengah PPKM, sehingga ya sebisa mungkin kita kurangin orang-orang yang bukan bukan keluarga deh gitu, bukan immediate family. That's why Hadi nggak bisa hadir di sini, juga karena Hadi punya anak yang ya harusnya sebaiknya dia benar-benar stay di rumah. Tapi karena saya kebetulan, kalau nggak salah anaknya papa sama mama, jadi lebih aman gitu ya. Juga kita sudah tes, tadi semua kru yang hari ini bekerja juga udah tes, dan semuanya negatif, puji Tuhan. Dan kita akan mulai sesi hari ini. Hari ini temanya judulnya Life Questions. Kenapa Life Questions? Karena sebetulnya macam-macam, bukan kalau Evening Tea episode-episode sebelumnya kita bisa kumpulin pertanyaan yang sesuai satu tema, kira-kira satu topik, terus kita jadiin satu sesi. Kali ini kita benar-benar broad. Ada 3 pertanyaan hari ini yang akan kita bahas. Pertanyaannya cukup menarik, pertanyaannya mencakup banyak hal, dan kita pastinya akan bahas dengan lebih seru lah hari ini. Kenapa lebih seru? Karena hari ini narasumber. Yang kita ajakin ngobrol bukan cuma Ibu Glory, tapi ada Bapak Gana juga hari ini. Nah, hari ini ada Bapak Gana juga, ada Papa ya. Halo. Mungkin ketagihan setelah kemarin ngasih yang terakhir, ya kan? Mungkin kurang, kan kemarin cuma bisa masuk di sesi ketiga ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sekarang dari awal lah biar lebih lebih puas gitu ngobrolnya. Biar seru juga. Biar seru. Walaupun cuma satu keluarga. Benar. Sebelum kita mulai, kita mau ingatkan lagi untuk Bapak Ibu, teman-teman saudara sekalian untuk like, subscribe, dan jangan lupa share YouTube ini, share sesi hari ini dan sesi-sesi sebelumnya juga kepada semua orang, semua saudara, teman. Saya percaya ini pasti bisa menguatkan semua orang, betul ya? Di saat apalagi di tengah pandemi, tengah PPKM seperti sekarang, yang pastinya semua orang terjebak di rumah, terutama yang di Indonesia. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa makan di luar lagi sekarang, semuanya harus di rumah. Nah, baiklah mendapatkan link ini untuk bisa menyemangati, karena seringkali hari-hari sekarang juga yang kita lihat beritanya berita buruk terus. Betul, Ya, berita buruk daripada terus. nonton yang nggak ini ya. Daripada yang membuat hati jadi semakin berat gitu ngelihat. Dari tertekan, mendingan nonton ini, dikuatkan hatinya, jadi bersukacita lagi, dan pastinya bisa lebih bersemangat untuk menjalani hidup-hidupnya. Tapi juga, again, dengan, I think one good thing yang dari pandemi ini adalah sesi HOTK sekarang nggak perlu harus datang ke satu tempat untuk mendengarkan, tapi bisa dimanapun. Kita punya pemirsa yang dari Minnesota, Amerika ya, ada yang dari Inggris, dari Ohio, dari Amerika juga Inggris, ada yang dari Jepang, dari Australia, dari Seattle. Ya dari Seattle juga di Amerika. So banyak, dan itu I think pasti rencana Tuhan, pasti itu berkat Tuhan juga. Dengan pandemi ini kita jadi bisa menjangkau lebih banyak lagi Betul. orang. Oke, without further ado kita mulai aja ya sekarang. Silakan Ibu, Bapak kalau mau menyiapkan teh dulu, menyiapkan kopi dulu sambil santai ya. Kita malam hari ini ngobrol-ngobrol. Pertanyaan pertama. Saya merasa sepanjang hidup saya banyak memberi beban kepada mama saya. Tapi menjelang akhir hidupnya, mama sakit liver dan pengapuran lutut sampai akhirnya dipanggil Tuhan bulan April yang lalu.
Saya sering bertanya-tanya kenapa saya yang dipanggil Tuhan untuk merawat mama di akhir hidupnya. Apakah ini cara Tuhan untuk membantu saya menebus kesalahan-kesalahan saya ke mama? Kalau aku nggak salah ingat dulu waktu Mak Waming pulang juga terakhir-terakhir papa yang ke Semarang ya waktu itu. Mungkin gimana? Papa dulu. Papa dulu mungkin. Iya. Kalau aku udah biasa ini biar papa dulu. Iya, kalau dari pertanyaan ini yang aku perlu koreksi adalah soal menebus kesalahan itu ya. Menurut aku sih bagian kita kalau memang pernah berbuat salah kita minta ampun kepada Tuhan. Ya penebus sudah ada penebus, kita punya penebus yang luar biasa yaitu Yesus Kristus. Yes. Nah, kenapa tadi ada pertanyaan kenapa kok saya dikasih kesempatan untuk merawat? Kalau aku sih enggak tahu nanti tante ya. Aku sih melihat ini adalah kerja Tuhan yang membuat kita sebagai manusia, ini anaknya itu ada rasa yang lega. Closure Jadi gitu. ya, jadi untuk improve, aku yakin namanya orang tua itu sebetulnya kalau dengan anaknya sendiri pasti sudah tidak diingat-ingat lagi. Tapi ini lebih kepada anaknya untuk merasa I do something pada mama pada detik-detik terakhir gitu. Dan itu biasanya akan sedikit mengobati penyesalan atau rasa bersalah atau penyesalan dia yang pernah dia lakukan masa-masa sebelumnya. Itu mungkin. Iya, aku sih setuju ya, karena kalau bilang menebus dosa saya kepada mama saya gitu ya. Enggak, yang menebus dosa kita itu kan selalu Tuhan Yesus dan sudah ditebus ya. Jadi tetapi guilty feeling itu seringkali yang kalau kita dulu pernah buat salah gitu kan sebetulnya kita minta ampun sama Tuhan sudah diampuni ya, sudah ditebus. Hanya saja manusia kan seperti itu, sehingga Tuhan itu baik banget seperti yang tadi Pak Gana bilang ya, bahwa dikasih kesempatan untuk mengurangi guilty feelingnya itu, dan ya disyukuri saja. Itu sih sebetulnya ya, tapi sekali lagi harus tahu bahwa itu bukan untuk menebus salah ya. Yang menebus kita itu hanya Tuhan Yesus, dan ya kita harus, kalau kita ada salah kepada siapapun, pertama-tama kita harus minta ampun dulu kepada Tuhan Yesus ya, kepada Tuhan dulu gitu. Tanpa itu dosa kita nggak bisa diampuni gitu. Jadi bukan karena kita terus berbuat baik, nah berarti aku udah tertebus nih kesalahanku kepada si A atau si B. Keliru, ya itu aja sih mungkin ya. Intinya kita sebetulnya nggak bisa menebus kesalahan kita dengan cara apapun kan sebetulnya. Nggak bisa. Dia kan dengan kebaikan kita, dengan apa, even dengan beragama, dengan melakukan tindakan-tindakan agama itu nggak bisa. Nah kalau dengan mama itu hanya bisa disebutnya membalas budi orang tua ya. Kalau itu sih memang ya, itu bagian kita memang gitu. Ya. Oke, I think cukup jelas lah ya. Kita langsung move on ke pertanyaan kedua aja. Ini seru nih pertanyaan kedua. Belakangan iya seru. Karena ini isu yang baru ngetren sekarang kan. Oh mau minum. Kan ngetren sekarang belakangan sejak pandemi ini yang ngetren kan equal rights itu LGBT, omongan semua nih kan LGBT. Terus Black Lives Matter yang bergaung di sosial media dan dimanapun juga soal mental health. Mental health. Kita orang pada stres di rumah terus kan ya, mental health. Belakangan ini banyak dibicarakan isu tentang mental health atau kesehatan mental seseorang. Sementara kalau di lingkungan Kristen Katolik, kalau ada orang yang dinilai memiliki gangguan mental, biasanya ditangani dengan pelepasan atau berdoa. Ya, bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Kristiani harus menyikapi masalah mental health ini, terutama kalau misalnya ada teman atau saudara kita yang mengalaminya, apa yang harus kita lakukan? Yang namanya mental health dulu ya, itu apa ya? Nah kalau di psikologi mental health itu artinya kan kesehatan di jiwa, di mental kita gitu ya, kesehatan di jiwa. Nah itu diartikan sebagai orang yang sehat secara mental itu yang bagaimana? Kan begitu. Orang yang sehat secara mental adalah orang yang bisa melihat dirinya sendiri itu
apa adanya. Ini secara psikologis dulu, belum yang secara rohani ya. Apa adanya. Ya apa adanya, dalam artian dia menilai dirinya itu pas. Nggak terlalu lebih, nggak terlalu kurang. Iya, iya. Iya, kan ada orang yang underestimate dengan dirinya sendiri. Minder. Terus. Tapi ada yang orang bilang secara pakai bahasa gampangnya over pede gitu. Sombong. Sampai orang lain melihatnya sebagai sombong. Mungkin dia ngerasa ya emang gitu seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kalau yang mental health-nya itu sehat adalah orang yang bisa melihat dirinya sendiri itu pas gitu. Ya kan, pas. Nah, Punya kelebihan dan punya kekurangan. iya, saya tahu nih kekurangan saya ini, saya tahu kelebihan saya ini, dan ya nggak apa-apa gitu istilahnya. Sehingga nggak apa-apa itu diterjemahkan sebagai dia tenang gitu, ya kan, nggak nervous, beres gitu, udah selesai gitu dengan dirinya sendiri. Itulah sebetulnya yang disebut mental health yang sehat. Oke. Nah, karena semua orang punya kesehatan mental, tapi kesehatan mentalnya itu dari yang Baik sehat atau buruk, banget, ya. ya kan, dari yang mulai sehat banget sampai yang buruk banget. Ada pula yang di tengah-tengahnya, kan seperti itu, yang mild seperti itu gitu. Nah, kalau yang nggak sehat banget sampai bisa yang sekarang itu disebut Gila. ODGJ itu, ya kan, nggak boleh bilang gila. Oh, nggak boleh. Boleh lagi. iya. ODGJ sekarang. ODGJ, ya, nanti saya kan, disomasin. seperti itu gitu ya. Nah, Ya. Nah, kalau yang secara Christian apa sebetulnya, ya kan? Aku menemukan satu quote yang bagus tentang mental health, ditulis oleh seseorang. Itu walaupun aku nggak kenal orangnya, udah minta tolong untuk ditampilkan di layar ya. Your struggle is not your identity. Your trial is not your future. Never let anything shape your view of yourself, ya kan? Except who God says you are. Ya. Ya, Diterjemahin. ya silakan Theo bisa terjemahin, mungkin lebih lebih baik. bagus. Struggle itu apa ya? Pergumulanmu Nah, itu, pergumulan. itu Bukan Bukan identitas. bukan identitasmu, ya. Tulisannya agak nyaru sama backgroundnya. Pergumulanmu itu bukan identitasmu. Trials, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak membentuk masa depanmu. Ya. Never let anything shape your- Ya, jangan pernah biarkan apapun membentuk jati dirimu, kecuali membentuk bukan jati diri ya, bentuk bagaimana Pandanganmu pandanganmu tentang terhadap dirimu sendiri. iya. Kecuali apa yang Tuhan bilang tentang Betul. kamu. Ya, nah, kenapa di sini dikatakan tentang struggle dan trials seperti itu? Karena seringkali kalau tadi menyambung ya, yang seperti guilty feeling. Guilty feeling itu bagus nggak? Bagus sih, di dalam proporsi yang pas ya. Ya. Kalau orang nggak pernah punya guilty feeling kan ngawur, ngaco, dia seenaknya sama Psycho, orang. ya. Iya kan, seperti itu. Tetapi kalau guilty feeling itu di tingkat yang sudah haleluya 12 kali, dalam artian sampai sudah dibilang sama orang, enggak apa-apa, it's okay, tetap nggak bisa. Tetap Dia merasa tetap bersalah ngerasa, terus. iya. Nah, makanya karena guilty feeling ini seringkali dia merasa bahwa aku itu nggak qualified, Nggak layak. aku tuh nggak layak, aku tuh dosa banget, ya kan seperti itu, aku kotor banget. Nah, yang seperti ini pasti mental health-nya jadi nggak sehat, Ya. ya Karena kan tadi seperti gambaran itu. pandangan tentang dirinya jadi kurang dari yang seharusnya itu kan. Betul. Ya. Nah, lalu trials itu juga sebetulnya bukan yang semua orang itu, apalagi saat-saat seperti ini ya, hampir semua orang mungkin bilang bahwa kita ini sedang ada di dalam masa pencobaan ya dalam itu. Nggak ada orang yang di ini terus bilang enak banget kan, nggak ada. Ya seperti itu gitu. Kalau boleh bilang, nggak boleh bilang semua orang, ya sebagian besar orang lah ya, seperti itu gitu. Nah, tetapi ini kan bukan yang membentuk masa depan kita sebetulnya gitu. Ya kan, terus oh aku ini berarti orang yang apes misalnya seperti itu. Aku ini sial hanya karena misalnya kita positif COVID. Hanya karena misalnya usaha kita itu mungkin Tutup karena COVID. atau mungkin ada masalah di PHK dan sebagainya ya. Itu bukan berarti itulah kita gitu. Iya kan? Aku orang yang gagal, aku orang yang nggak qualified, aku itu karena mengalami satu kegagalan. Nah, Ya. seperti itu. Makanya ini dikatakan bahwa pandanganmu tentang dirimu sendiri, pandangan kita tentang diri kita itu harusnya hanya sebatas apa yang Tuhan katakan. Yes. Itulah mental health yang sehat, Yes. gitu ya. Tuhan lebih istilahnya begini, fokus kita adalah bukan supaya orang itu melihat saya bagaimana atau termasuk saya sendiri melihat saya gimana, tetapi Apa yang Tuhan itu melihat saya gimana.
Dan ya kita sudah tahu kan ya Tuhan itu memandang kita itu berharga dan mulia. Kalau enggak berharga, Tuhan Yesus nggak turun untuk tebus kita susah-susah, mati di kayu salib dengan hina seperti itu ya. Nah ini yang kalau pertanyaannya kalau di dalam dunia kekristenan, Christianity itu dilakukan dengan pelepasan dan doa. Pertanyaannya kan misalnya ini, apakah saya nggak bilang begini bahwa pelepasan atau doa itu nggak penting, tetapi itu kan momen ya, pelepasan doa itu kan one moment saja. Nah yang namanya mental health itu proses, nggak bisa instan berubah. Nggak bisa instan seperti itu. Dengan buktinya ada orang yang menjadi sorry to say pelanggan retret luka batin misalnya begitu. Jadi mungkin pastornya atau pendetanya, lu lagi setiap kali. Terus doain nangis lagi sama lagi. Kan gitu. Terus kok balik lagi gitu, menjadi tetap ngerasa minder, merasa tetap begitu ya seperti itu. Atau kalau yang sombong tetap sombong. Apa yang membuat begitu? Apakah karena hamba Tuhannya kurang qualified, kurang urapan? Menurut saya enggak. Ya menurut aku enggak. Tetapi karena itu tuh proses yang kita harus mengerti kalau memang kita mau punya mental health yang sehat, apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristiani. Seperti itu. Nah, nggak ada lain adalah ya membangun relationship dengan Tuhan yang intim, yang baik. Yang setiap hari juga. Yang setiap hari. Karena itu proses gitu maksudnya. Sampai bisa punya mental health yang nggak baik, itu kan juga bukan begitu kita dilahirkan terus punya mental health yang buruk, kan nggak begitu. Pasti ada yang namanya proses, entah itu dari pendidikan, entah itu dari sosial, dari teman-teman, peer group dan sebagainya yang akhirnya menciptakan mental health yang sehat atau mental health yang ada masalah, ya seperti itu gitu. Sehingga kalau mau sembuh kita harus mengerti gitu. Nah kalau ini kan pertanyaannya, apa yang saya harus lakukan kalau misalnya ada teman atau saudara kan begitu ya, yang boleh dibilang misalnya mental health-nya itu ada gangguan. Nah itu pun nggak bisa instan. Jadi nggak bisa kita ayo teman begitu atau saudara begitu, aku doain kamu dan selesai. Doa itu perlu gitu ya, pelepasan juga perlu gitu. Tetapi pendampingan lebih penting. Nah tetapi pendampingannya seperti apa? Karena pendampingan aja cuman aku ngertiin kamu deh, aku mau sampai kapan gitu. Kalau misalnya Anda terbeban, menurut saya pendampingan yang paling oke itu adalah membawa orang yang mental health-nya terganggu lah, saya boleh sebut begitu ya, itu untuk sampai encounter dengan Tuhan. Karena encounter dengan Tuhan itulah yang akan yang akan menolong dia. Karena kita nggak bisa even sampai pemberian obat ya seperti itu. Kan banyak orang dikasih obat penenang saya tapi seperti cuma untuk itu. jadi tenang aja, suppressing sebetulnya. Mau sampai berapa lama makan obatnya itu? Ya itu tidak akan menyembuhkan gitu. Ya hanya menolong sesaat, simptomnya saja. Mungkin itu nggak tahu kalau Bapak mungkin ada tambahan. Aku mau nambahin aja, mental health problems sometimes kan bisa muncul bukan hanya struggle sama trials tadi ya, tapi bisa juga dari Kesuksesan iya kesuksesan bisa, atau kondisi fisik kita, kita lahir dengan kurang tinggi atau terlalu tinggi gitu. Kadang-kadang kan kita bisa punya ada kekurangan secara fisik. Kekurangan secara fisik lah. Itu kadang-kadang bisa membuat kita punya problem juga untuk mental health ini. Betul. Nah, itu sama, treatmentnya sama tadi gitu. Sepertinya tidak terlalu berat, tapi sebetulnya dampaknya sama juga. Larinya ke mental health yang kurang sehat, sehingga ya nanti ngikut. Dia ada defense mechanism, misalkan dia dulu suka dibully gitu kan, itu juga bisa membuat arahnya ke sana. Atau dia punya trauma apa gitu kan. Nah itu yang kita juga perlu antisipasi lah untuk terlihatnya di dalam sikap biasanya. Kalau yang namanya mental itu kan di dalam, nggak kelihatan. Tetapi tampaknya yang orang akhirnya bilang kok ini orang aneh seperti itu tuh biasanya kan ya, kalau sudah menjadi perilaku ya. Kalau sudah jadi perilaku, teman-temannya
lingkungan sosialnya yang akan merasa gitu. Lalu dia misalnya dijauhi jabat. Nah, sebetulnya kalau kita orang Kristen ya yang sungguh kita itu terbeban, mungkin bukan dengan menjauhi sebetulnya, tetapi dengan yaitu menolong dia untuk untuk dia kenal bisa kenal Tuhan seperti itu. Kalau tidak, ini akan seperti lingkaran setan. Nanti dia dijauhin, pindah ke grup yang lain, dijauhin lagi sama itu, makin lama makin Semakin terpuruk. parah, iya. Makin Gitu. parah. Jadi yang sebetulnya juga malah yang lebih persoalan adalah yang belum disebut ODGJ. Kalau sudah disebut ODGJ tuh hampir semua orang memaklumi. Ya, oh emang sudah. Iya, tetapi JJ. yang mild, yang di tengah itu, jadi kayak dia punya karakter-karakter yang nggak oke gitu loh, yang nggak Impulsif, oke. suka marah. Iya, Atau suka nggak bisa dikasih marah. tahu kan. Betul, Insecure atau banget. dominan sekali sehingga kelompoknya merasa Ya udahlah, kamu lu sok aja. banget seperti itu, tapi dia sendiri nggak merasa bahwa dia itu seperti itu gitu. Nah ini ya harus ditolong karena hanya pertemanan dia dengan Tuhan yang akhirnya nantinya dan perjumpaan dia yang akhirnya mengubah dia seperti itu. Intinya sebetulnya kan poinnya orang dengan gangguan mental health ini adalah perkara gambar dirinya sebenarnya kan. Entah itu yang karena kekurangan fisik, entah itu yang karena trauma secara emosional, secara ya personal dia mengalami sesuatu di masa lalu, entah orang tuanya, entah gurunya, entah whatever di masa lalu yang dibawa sampai sekarang. Intinya kan yang merusak gambar dirinya dia. Betul, yang dia yakini akhirnya itulah dia. Jadi identity-nya dia kan gitu. Betul gitu. Jadi baik yang tadi Papa bilang yang kekurangan fisik maupun yang Kelebihan juga. Kelebihan fisik kelebihan ya, ini berat badan. dia bisa merasa bahwa Saya ya itulah pintar dia. sekali, ya. Iya, Nah, ya bisa itulah juga, dia. iya. Iya, gitu. Padahal orang lain lihat nggak gitu, gitu ya kan, gitu. Nah, Ya, itu ada itu. ya seperti itu, Iya. gitu. Oke. Terakhir, ini cepet ini. Mungkin ini ke Papa dulu. Saya anak laki-laki usia 24 tahun. Sudah nggak anak lah ya ini. Iya, ini saya laki-laki Iya. usia 24 tahun. Saya sedang berusaha untuk breakthrough dalam cobaan tentang masturbasi atau onani. Saya tahu bahwa masturbasi atau onani itu dosa, paham juga bahaya-bahayanya secara fisik dan bagaimana ini bisa dipakai sebagai platform oleh iblis untuk nanti menjatuhkan saya ketika saya sudah masuk ke dalam pernikahan. Tapi for some reason itu belum cukup untuk membuat saya berhenti melakukannya. Apa yang harus saya lakukan atau mindset seperti apa yang harus saya miliki untuk bisa berhasil mengalahkan pencobaan ini? Nah, Ya, bagus sih sudah tahu. sudah tahu benar. Ya, At least sudah satu tahu itu hal salah. yang aku nangkep di sini bagus sudah tahu ke bahwa masturbasi atau onani itu sesuatu yang salah, dosa gitu ya. Cuman kalau dari pertanyaannya kan seolah-olah bagaimana ya tips-tips untuk berhenti melakukan, jadi tidak berdosa lagi. Menurut aku sih ini persoalan dosa ini bukan persoalan yang sepele yang kita bisa selesaiin sendiri gitu. Satu hal mungkin kita bisa membuat kemungkinan berbuat dosa itu menjadi lebih kecil, iya gitu. Tetapi untuk tadi ditanyakan gimana saya untuk bisa putus tidak melakukan lagi, menurutku sih satu-satunya ya kita harus minta tolong kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam pertempuran kita dengan dosa ini, karena ini bukan sesuatu yang sepele seperti persoalan saya mau nyebrang jalan, Saya harus toleh kanan kiri. toleh dulu. kanan kiri. Tipsnya apa ya? Kamu lihat ke arah mobil yang mau datang, kalau sepi Anda nyebrang gitu. Nah itu menurutku sih ini bukan sekedar itu, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa, menurutku sih kita tidak akan bisa beres sendiri atau diselesaikan sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan. Jadi kalau menyimpulkannya ya kembali ke tadi, kita punya relationship dengan Tuhan, nanti kita akan secara gradually itu akan hilang dan kita kalau noleh ke belakang, oh iya ya, kok aku bisa putus dengan semua kebiasaan buruk. Aku kira sih nggak cuma dengan masturbasi, tapi semua hal buruk yang menjadi kebiasaan kita, itu lama-lama kok karena kita sudah fokusnya pindah, itu dengan sendirinya itu tidak akan
tidak akan menjadi daya tarik atau yang mengganggu kita, mendorong kita untuk melakukannya lagi. Tentunya yang tadi usaha kita sendiri iyalah gitu, kita perlu kalau ya tempat-tempat yang kita suka sendiri dan sebagainya kita atur lah, itu bisa kita mengurangi possibility. Kalau kita suka terangsang karena lihat sesuatu, ya sesuatu itu jangan dilihat kan begitu, supaya nggak mengarah ke sana itu ya gitu. Tapi bukan hanya itu, tadi aku yang stressingnya ke sana. Mungkin ada tambah? Iya. Aku ini tuh baru suka nonton, aku nggak di endorse ya, tapi aku baru suka nonton film di, bukan YouTube sih, Dia di ada app-nya sendiri. ada apps-nya, The Chosen kan, gitu. Nah, satu dari udah sampai yang season 2, terus ada satu episode, lupa episode yang keberapa, itu bagus. Kalau Bapak Ibu Saudara mau nonton juga bagus. Saya nggak di endorse, cuman bener-bener bagus deh. Ya. Download app-nya, download. Itu bukan jangan dicari di YouTube, nggak ketemu. Nggak ada gitu. Nah, pasti semua kan sudah tahu cerita tentang itu, yang orang yang di kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Ya, yang mau dia mau masuk setiap kali mau masuk. Terus waktu Yesus datang menjumpai dia, ditanya sama Tuhan Yesus, apakah kamu mau sembuh? Yeah. Dan Kegi kan, waktu ditanya apakah kamu mau sembuh, Ya pastilah. mungkin dalam hatinya tuh gitu. Dan dia nggak jawab pertanyaan Tuhan Yesus, dia langsung bilang begini, aku tuh ya udah nunggu 38 tahun di sini. Nah bagusnya itu kan di film ini diceritakan backgroundnya, kenapa dia sampai bisa lumpuh, bukan lahir lumpuh gitu. Jadi kan kesel ya kalau bukan lahir lumpuh gitu. Dia jatuh dari pohon, diceritakan seperti itu ya, namanya film ya. Tetapi yang bagus adalah begini, dia langsung bilang, you know gitu, kamu tahu aku tuh 38 tahun di sini. Dan setiap kali air kolam itu bergoyang seperti itu, orang lain tuh udah mendahului aku. Seperti itu. Yesus bilang, kamu tidak menjawab pertanyaanku. Maukah kamu sembuh? Dan dia mulai weeping, mulai nangis seperti itu. Mulai nangis dan bilang bahwa tidak ada orang yang tolong aku. Tidak ada orang yang tolong aku untuk mengangkat ke kolam itu. Tetap itu tidak jawab pertanyaan. Dan Tuhan Yesus berkata, maukah kamu sembuh? Dan dia nangis. Dia berkata bahwa ya dia mau sembuh. Dan tapi dia bilang gitu, tapi siapa yang bisa masukkan aku ke kolam itu? Dan yang membuat saya tuh klek gitu di sini saya ya, itu seperti gini. Look at me, Yesus bilang begitu. Dan ketika dia lihat Tuhan Yesus berkata begini, kamu tidak membutuhkan kolam itu. Yang kamu butuhkan adalah aku. Dia bilang seperti itu. Dan dia seperti kaget seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, sekarang kalau kamu memang mau sembuh, angkat tilammu dan berjalanlah. Itu semua kan sebetulnya kita udah tahu ya. Tetapi begini, yang membuat saya karena itu film ya menjadi lebih hidup kan gitu, adalah seperti ini. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan, makanya Tuhan Yesus bilang gini, kamu nggak butuh kolam itu, yang kamu butuhkan aku. Lalu dia kaget dan dia melihat Tuhan Yesus dengan terpesona begitu. Dan Tuhan Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu dia mulai lihat kakinya dan dia mulai gerak-gerakin kakinya. Dan betul dia mengangkat tilamnya dan dia itu berjalan. Sebetulnya apa ya, waktu saya merenungkan ini, apa yang membuat orang ini sembuh? Andai kata dia itu diomongin sama Tuhan Yesus dia tidak mau melakukannya, ya nggak terjadi apa-apa ya. Artinya sebetulnya apa? Encounter-nya kan dia dengan Tuhan Yesus ini. Dia mungkin berpikir kolam itu yang bisa menyembuhkan dia. Makanya dia dengan usahanya sendiri, tadi yang seperti Bapak bilang, usahanya dia sendiri, dia tuh kepingin sembuh, bukan tidak kepingin sembuh. Dan taunya dia adalah supaya bisa sembuh adalah dengan masuk ke kolam itu kalau airnya goyang. Itu taunya dia selama ini. Tiba-tiba Yesus masuk di dalam hidupnya. Dan Yesus berkata, kamu tidak butuh kolam itu. Yang kamu butuhkan itu aku. Mungkin itu jawabannya. Ya, selama ini mungkin tidak seperti yang tadi Pak Gana katakan tuh betul. Struggle mungkin kebetulan yang bertanya ini yang anak pemuda yang umurnya 24 tahun ini struggle-nya di masturbasi atau onani.
Tetapi bukankah banyak dari kita juga struggle dari banyak hal ya? Iya. Ada yang struggle dengan aku ini kok kalau pakai bahasa awam temperamental seperti itu. Gampang marah, gampang naik darah, kan seperti itu. Gampang tersinggung gitu. Nah, dan kita itu fokus, seringkali kita fokus kepada mau Tersinggungnya kita itu pada itunya gitu. gini gimana, terus terfokus dengan persoalan kita gitu. Kita lupa. Kita bilang terus mau sembuh, tapi dengan usaha upaya kita sendiri. Tetapi tadi betul yang Pak Gana sampaikan adalah bahwa jangan fokus kepada persoalan kita, tapi coba pindahkan fokusnya. Fokus kepada membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan Tuhan dan membangun hubungan yang dimaksud di sini kan begini. Tuhan menginstruksikan apa, ikuti. Tuhan menginstruksikan apa, ikuti. Nggak bisa, itu proses juga sama gitu. Nggak bisa instan proses. Tetapi kalau kita mau ikuti prosesnya bergaul dengan Tuhan ini, seperti yang tadi Papa bilang, mungkin nanti sekian tahun banyak kok gitu ya kan, ada banyak teman atau ibu-ibu di HOTK Women yang iya ya Bu, kalau saya ini noleh ke belakang, dulu tuh saya tuh Bu, saya pemarah banget Bu. Saya dengar apa sedikit anak saya bisa saya gampar seperti itu. Tapi kalau lihat kemana ya hilangnya itu. Saya tetap menjadi orang yang tegas gitu ya, tetapi bukan pemarah lagi. Apa kalau ditanya, dia sendiri bingung gitu. Tetapi kalau kita ngobrol sama ibu itu lebih lanjut, ternyata dia dulu ya cuman ke gereja setiap minggu, tapi dengan dia ikut di HOTK atau di HOTK Women atau di Komsel HOTK, akhirnya dia tahu yang namanya saat teduh, dia tahu membina relationship gitu, nyatetin, ya kan seperti itu. Sebetulnya itu realnya gitu. Ketika dan itu prosesnya juga yang perlu diambil setiap hari ya. Betul. Di samping yang betul tadi yang Papa bilang bahwa mengidentifikasi kalau di tempat sepi itu seringkali tergoda, ya jangan, ya nggak mungkin kan orang di tempat ramai masturbasi kan nggak ada gitu ya, seperti itu. Tapi itu lebih mudah loh. Sebetulnya itu lebih mudah. Kalau misalnya yang kayak kemarahan, nah itu kan Bu saya udah nggak mau marah, Tante saya udah nggak mau marah, tapi saya dipancing-pancing. Nah kalau misalnya dipancing-pancing kan ya udah ngerti sendiri gitu. Oh kok sudah mulai di sininya mulai naik, mulai seperti ada yang dari tadinya lilin terus jadi kompor ya kan gitu. Ya udah pergi dulu gitu, meninggalkan arena. Itu sih secara praktikalnya. Tetapi kan untuk mau berubah, untuk mau bisa meninggalkan arena dan sebagainya, itu kan karena kita punya hubungan yang dengan Tuhan ya. Nah, cuman kalau untuk yang bertanya ini, kalau mau belajar lebih dalam juga untuk mungkin yang lain, mungkin bisa baca dari Roma 7, mulai ayatnya, nggak ditampilin semua ininya, cuman alamat ayatnya ya saya tampilkan, Roma 7 ayat 7 sampai Roma 8 ayat 1. Itu sebetulnya menunjukkan pergumulannya Paulus. Paulus itu sampai berkata begini, aku tuh tahu yang baik, tapi setiap kali, nah ya kan pernah baca kan pasti, setiap kali aku melakukan itu yang aku tahu itu nggak baik, nggak pengen lakuin. Lalu sampai dia berkata bahwa bukannya dia ngeles ya, tapi justru Paulus ini orang yang tahu mengidentifikasi apa masalahnya. Jadi dia bilang bahwa yang melakukan itu dosa yang di dalam aku. Nah akhirnya sampai dia itu menemukan bahwa ya hanya bersama Tuhan Yesus dia bisa nggak merasa tertuduh setiap kali seperti itu, karena di ayat pasal 8 ayat 1-nya dikatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Seperti itu. Karena kenapa dikatakan di dalam Kristus tidak ada penghukuman? Karena setiap kali ada jembatannya kan. Gitu. Kalau kita jatuh, kita kan bilang Tuhan saya mau dan bersama Tuhan gitu. Setiap kali jatuh ada jembatannya, rekonsiliasinya apa? Pertobatan. Kalau dia bertobat harusnya nggak punya guilty karena firman-Nya Tuhan apa? Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, tapi ada message-nya. Jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Menurut aku itu sih intinya. Jadi mungkin orang rasanya kalau belum dicoba gini, kok muter-muternya ke situ lagi. Relationship dengan Tuhan. Lah memang kita ini nggak ada apa-apanya sih ya. Kita ini dengan kekuatan kita itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Gitu. Bener.
justru karena belajar mengandalkan Tuhan, kalau belum dipraktekin rasanya apa iya sih gitu. Kok sesimpel itu? Kok sesimpel itu? Tetapi ternyata yang simple itu banyak yang nggak mau lakuin loh. Iya. Gitu. Karena pengen kontrol kan, kita masih pengen nggak mau let go, terus takut orang untuk let go Betul. susah. Iya. Untuk let go itu susah. Kan ngalamin ya gitu. Aku sendiri semua sih rasanya punya hal-hal yang kita tuh ngerti itu nggak baik, bukan hanya masturbasi ya Pak ya gitu maksudnya. Yang Itu lain nggak semua baik, banyak. semuanya gitu. Nanti juga misalnya dalam hubungan pernikahan kan juga sama rasanya. Aku ngerti sih sebetulnya kalau kayak gini nih aku harusnya nggak marah. Tapi kok setiap kali tuh marah, setiap kali itu. Nah itu kita bisa stres loh kalau nggak jalan bersama Tuhan. Mental health. Terus makanya kan banyak orang akhirnya, nah ini yang ngeri ya hari-hari ini banyak yang merasa aku pengen jadi orang baik, aku sudah berusaha dengan segala cara, kok setiap kali aku gagal, setiap kali gagal. Karena dia kayak yang tadi Papa bilang berusaha dengan dirinya sendiri kan, akhirnya capek kan, dan disitulah setan biasanya masuk. Lu tuh emang nggak bisa, lu udahlah capek dan ya mungkin bunuh diri seperti itu jalan pintas kan, shortcut itu selalu Atau tidak bunuh diri pun itu sudah jadi apatis aja, udahlah gue emang nggak itu, gue jadi Memang biasa. nggak bisa berubah. Emang nggak bisa Aku berubah, memang nggak emang bisa gue kayak gini, berubah. gue jalan aja deh ya. Iya, kalau yang ke sudut yang satunya, tapi ada sudut yang ada loh orang tuh yang sebetulnya dia tuh punya hati yang baik ya, tetapi jadi dia capek kan. Ya, desperate sendiri. Karena Desperate. berusaha sendiri nggak pernah berhasil Berusaha mentok sendiri. terus. Iya, nah makanya kan dikatakan kalau kamu firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah kalau kebenaran itu kamu ketahui, memerdekakan kamu. Nah sayang banyak orang yang kemerdekaan itu nggak pernah didapat karena firman Tuhannya itu terkunci. Nggak pernah dia mau cari tahu. Nggak pernah cari tahu. Itu yang perlulah kita menolong diri kita sendiri, kita mengerti, tapi juga ya semoga kita juga bisa menolong banyak orang lain ya. Dengan message ini sebetulnya nggak pernah kuno, tetapi iblis itu jahatnya kan begitu. Yang memberitahu anak-anak muda bahwa membaca firman Tuhan itu kuno. Ya kan seperti itu, dan ngapain kan ini sekarang dunia udah modern. Nah ini yang ditwist sama setan gitu ya, makanya di HOTK ada HOTK Youth Essential ya seperti itu, untuk supaya anak-anak muda ini ngerti bahwa hidup jalan dengan Tuhan itu tetap up to date sampai hari bisa ini. diimplementasiin di kehidupan kita, mau lu generasi apapun, milenial, Betul. Gen Z apapun, prinsipnya sama dan itu bisa diterapin juga. Iya, Jangan gitu. jangan mungkin buat om tante kalau anaknya nggak mau ikut karena tuh kuno, buat om tante suruh ikut tempat saya. Bener deh, suruh ikut tempat Iya. saya. Suruh cobain, dengerin. Percayalah di tempat kita isinya ketawa, isinya ngobrol. Nih sekalian promosi, Iya. isinya ngobrol, ketawa, dan bener, dan yang saya sama Margot itu ngasihnya yang memang bener-bener bisa di apply, bener-bener di kehidupan. Iya. Dan dicocokin, misalnya kamu di sekolah dibully, kamu ketemu guru yang nyebelin, kamu punya masalah sama orang tua, apa segala macam, semuanya ada jawabannya di firman Tuhan. Iya, firman Tuhan itu applicable di semuanya. Iya, semua generasi bisa. Betul, iya. Ya semoga dengan yang anak-anak muda bisa lebih tertolong. Walaupun ini juga sebetulnya sudah jadi orang tua. Udah nggak mudah juga. Sudah enggak muda ya gitu, tapi kan gapnya masih Lebih dekat. ini dibandingkan dengan saya dan Pak Gana ya seperti itu. Merasanya lebih bisa Related dengerin. ya, Ya, lebih bisa dengerin. related. Daripada kita-kita. Iya, mungkin Kayak itu. baby-nya. Bicaranya jadi jauh kok sama Papa. Iya. Iya, Ada, betul. kalau sekarang lihat tuh gila, lahirnya udah yang di atas 2000 semua gitu. Iya. Rasanya aduh. Padahal aku juga akhir-akhir 90-an kan, tapi saya di akhir 199 gitu. Tapi sekarang udah lahirnya ada 2000-an semua. Anyway, itu evening tea kita hari ini, obrolan kita dan pertanyaan yang udah kita bahas hari ini ya. Tentang apa tadi yang pertama, tentang perasaan dosa, guilty ya, sama guilty. orang tua, yang kedua tentang mental health, Ya. yang ketiga tentang kecanduan, sebetulnya lebih karena kecanduan gimana mengatasinya. Dan kecanduannya juga sebetulnya banyak ya. Bukan cuma itu, bukan cuma Betul. masturbasi onani, Mungkin ini rokok, mewakili. alkohol, ya, semuanya ya, macam-macam. Dan semuanya jawabannya ya, intinya sih sebetulnya dari tadi obrolan kita jawabannya cuma satu, punya relationship sama Tuhan setiap hari. Iya. Sebetulnya, dan buat teman-teman yang mungkin masih seumur saya atau lebih muda, kadang, ini aku suka ngomong di Essentials gini, kadang bayangan teman-teman itu saat teduh baca Alkitab, itu tuh yang tebel gitu segini.
Yang kayak mama masih suka pakai ya. Oh iya, aku senang pakai yang itu. yang kuat tebel gitu, yang ada bulut bolong-bolongnya gitu. Enggak, jujur aku tuh udah nggak pernah pegang Alkitab buku, udah udah bertahun-tahun nggak pernah pegang. Semuanya tuh ada di sini. Saat teduhnya ada di sini, Alkitabnya ada di sini. Mau versi apapun, terjemahan apapun, mau terjemahan Mesianik, terjemahan Hebrew, terjemahan Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Inggris, Bisa segala dicari. macam itu semua ada di sini, ada app-nya. Iya. So jangan pernah punya bayangan bahwa saat teduh tuh ribet, gue harus buka buku, no, ini juga bisa distabiloin kok, bisa gitu. Jadi segala sesuatu tuh udah mudah, asal kita mau aja untuk aksesnya. So ya itu bisa kita lakuin, harusnya nggak ada alasan untuk nggak punya relationship sama Tuhan setiap hari karena segampang itu sebenarnya. Bahkan sekarang ada app-nya gitu tuh, ada yang kayak setiap hari dimunculi, kita nggak usah milih, bahkan dikasih YouVersion iya, kan, kayak yang di dikasih YouVersion. Instastory Iya. gitu, isinya renungan Iya, hari ada, itu, betul. gitu. Dan itu tuh bener-bener Dan bahkan yang segampang terbaru itu di YouVersion itu ada yang untuk kita tuh pause. ya, Pause betul. selah Terus gitu ya, untuk ada, doa. ini kita mau doain apa, Betul, itu ada bisa. add prayer-nya Yes, seperti yes. itu. Saya yang udah udah bukan milenial pun bisa kok buka itu gitu. Ada, dan saya senang dan bisa untuk di reminder. Betul. Ada remindernya mau notification-nya jam bisa berapa di-set, iya. seperti itu. Kita bisa masukkan Yang gitu. punya smartwatch bisa muncul di smartwatch, di kalau aku nggak tahu kalau Android, kalau di iPhone bisa keluar ayat hari itu apa. Segala sesuatu tuh bisa dibikin jadi mudah asal kita mau. Dan Iya. menarik. Dan kita Iya. bisa memakai yang namanya kemajuan teknologi itu untuk sesuatu yang baik. Nggak ya. harus selalu jelek nih, Untuk yang jelek, semuanya ya, enggak, betul. baik. Termasuk mama nonton The Chosen kan juga pakai apa? Iya betul, The Chosen walaupun nggak di endorse, nggak dibayar sama The Chosen, tapi bagus banget kalau itu menambah kalau buat saya, karena itu menjadi live gitu kan, menjadi hidup yang diinikan gitu. Kita bisa pakai segala cara dan di masa yang PPKM ini nggak tahu nanti sampai kapan. Aku rasa baik yang sudah usia yang setengah baya seperti aku dan papa, tapi juga yang seperti kamu gitu yang masih muda-muda, kita bisa gunakan ya waktu-waktu yang ini untuk membangun hubungan itu dengan pakai macam-macam yang kita sekarang lebih komplit dibanding eranya Iya, mama sama seumuran papa aku itu dulu ya betul-betul ada, harus iya. pakai ya Harus seperti pakai itu. Dan sebetulnya kan sekarang kita punya kesempatan tuh lebih banyak. Aku juga orang yang kerja di office walaupun punya usaha, tapi kan juga masih kerja di perusahaan. Nggak ada commute time lagi. Dulu bangun paling pagi, kantor di Jakarta Selatan, harus berangkat pagi-pagi, entah dulu naik kendaraan umum atau jam belum COVID. Kalau itu pun naik mobil pun kan juga nyetir sejam. Waktu yang itu kan bisa kita pakai buat Betul. sekarang saat teduh di rumah gitu sebenarnya. Iya, Atau kalaupun mau misalnya malam, juga kan nggak ada waktu commute untuk pulang lagi, energi kelar, jam 6 kelar tinggal tutup laptop, misalnya atau jam 7 kelar tinggal tutup laptop, ya sudah gitu, kita bisa lebih punya banyak kesempatan. Iya. Iya. Dan sebetulnya mungkin di kesempatan ini aku mau mengencourage, sebetulnya mungkin kami ini kan satu keluarga ya. Deo bisa seperti ini, bisa ngomong seperti ini, kan tidak jatuh dari langit. Ya dulu saya dan Pak Gana, istilahnya bukan jatuh dari loteng juga. Istilahnya Bapak Ibu mungkin kesempatan ya untuk membangun, apalagi kalau yang masih muda ya seperti itu, untuk membangun kehidupan, karena makin kesininya nanti sekarang sudah mulai zamannya saya yang seusia kita, saya dan Pak Gana, Ibu Bapak di rumah kan nggak ada tuh mempersoalkan mental health tuh nggak ada persoalan mental health, betul nggak? Tapi sekarang tuh ada seperti itu, tetapi kan dibangunnya kalau sampai punya mental health yang baik bukan berarti nggak pernah ada persoalan ya. Dio itu 6 tahun dibully dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tetapi kalau bisa melewati semuanya itu dan sebagainya, sebetulnya bukan karena obat apa seperti itu ya, atau didokterkan ke siapa gitu, enggak. Tetapi ya hanya karena kami berdua sungguh-sungguh menekankan pentingnya yang namanya relationship dengan Tuhan. Itu yang enggak bisa digantikan dengan apapun. Nah, memetik hasilnya ya setelah menjadi orang dewasa ya. Seperti itu, karena Bapak Ibu Saudara juga nantinya makin ke depannya tuh kita
akan menghadapi makin banyak persoalan-persoalan ya, ndak makin mudah gitu loh. Dan itu Ya. persoalan-persoalan kayak gitu tuh bisa sebetulnya lebih mudah, mungkin bukan lebih mudah sih, lebih kita bisa ngejalanin setiap hari kalau kita sepakat. Kita kemarin nonton yang apa di TV, kalau sepakat dalam keluarganya itu sepakat untuk menghadapi masalah itu gitu, nggak yang satu mikir apa, yang satu mikir apa. Betul. Sebetulnya, dan ya itu kesempatannya sekarang. Justru waktu kita kayak dikasih pit stop sekarang untuk rest sebentar di rumah terus ini, ya mari jangan berantem. Karena kalau mau diberantemin ya banyak sih yang bisa diberantemin, cuma ya Iya. apa ya, kesempatan untuk kita justru saling ya Ngobrol. ayo saling ngobrol, saling lebih kenal Iya. satu sama lain. Ini aja sudah punya rumah sendiri, tapi kadang-kadang kalau ada masalah apa ya kita ngobrol. Makanya kemarin bilang, oh Hadi gimana ya, kasihan karena memang Hadi kan nggak sering datang ke rumah saya. Jadi kan mungkin ada take a risk juga ya gitu. Jadi Juga kan istri ya anak sudah di rumah. dengan kebetulan di klasternya juga ada peraturan yang cukup ketat ya gitu. Jadi udahlah Deo aja. No, nanti gimana kalau kok ini ngobrol-ngobrol sekeluarga, ya nggak apa-apa, wong kita juga sering ngobrol. Dia anggap aja ngobrol-ngobrol, cuman ini di shoot, di ini kan ada anak-anak yang syuting ini. Ya semoga memberkati. Oke. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, evening tea kita hari ini semoga memberkati semuanya, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan jangan pernah ragu untuk dikirimkan ke email yang akan ditampilkan di layar. Ke email ini hotk.dunamis@gmail.com. Bisa juga mungkin di komen, sekarang kan nonton di YouTube ya, di komen di bawah, jangan di live chat, karena kalau di live chat nanti hilang. Setelah ini selesai live-nya, live chatnya hilang. Komen di komen, nanti kita kumpulkan. Nanti kita pasti setiap bulan kita pasti ada sesi evening tea kan ya. Iya, Kalau kita ada sekali lah evening tea, entah sebulan. sekali, entah dua kali, kita akan pasti bahas, kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya dan kita akan bahas sama-sama di sini, kita obrolkan. Sebelum kita pergi, jangan lupa untuk like dan share dan subscribe sekali lagi. Dan kalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan sesi-sesi dari HOTK Indonesia, baik yang Dunamis maupun yang Essentials maupun yang ini evening tea, maka Bapak Ibu bisa memberikan perpuluhan, memberikan persembahan ke QR code yang ada di layar, bisa langsung di-scan sekarang gampang, bisa pakai e-wallet, e-money semua dengan mudah. Bisa juga ke rekening yang ada di layar juga, sekarang ada untuk women dan youth, untuk kita pastinya ini akan dipakai untuk memperluas lagi jangkauan dari kerajaan Tuhan di muka bumi yang melalui HOTK. Oke, dari kami itu aja. Mama mungkin ada kemarin hari Rabu kan kita ada HOTK Women ya kan, semoga nanti sudah bisa diupload di YouTube. Hanya mohon maaf mungkin untuk yang akan menikmati YouTube-nya dari HOTK Women yang kemarin itu yang Showing Gratitude Reaping Protection, karena ini Zoom kan ya, bukan rekaman seperti ini, Zoom. Nah kebetulan wifi di tempat saya mungkin sedang kurang bagus karena dipakai berdua. Aku sama papa yang pakai, sehingga mungkin, dan itu kan nggak bisa diulang ya, tapi semoga kalau di-upload di YouTube nanti tetap memberkati semua yang mendengarkan dan melihat YouTube itu. Ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.